selamat siang. Selamat datang di Big Talk. Hari ini podcast bersama Kak Ina Veronica Ginting. Halo Kak Ina. Halo. Apa kabar Kak? Sehat. Baik. Oke, teman-teman, sedikit saya perkenalkan. Kak Ina Veronica Ginting adalah dosen di Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan mengampu di dosen usaha perjalanan pariwisata. Usaha perjalanan wisata. Dan sekarang sedang menempuh S3 di Kajian Pariwisata UGM. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang riset Kak Ina di Kajian Pariwisata UGM yang temanya adalah tenun, khususnya tenun Sika. Kak, bisa ceritain nggak Kak, tema risetnya itu tentang apa? Sebenarnya temanya itu lebih ke storytelling sebenarnya. Bagaimana storytelling itu menjadi sebuah identitas bagi sebuah destinasi seperti itu. Hanya storytelling ini khususnya untuk tenun itu sangat banyak variasi ceritanya dan banyak cerita-cerita tentang tenun ini ya itu saja sebenarnya. Padahal ketika kita gali ternyata cerita tenun di balik tenun itu tuh sangat menarik ya, sangat banyak gitu, dan sangat memberikan pengalaman tersendiri, pengetahuan kita sebagai wisatawan lah ya gitu, untuk arti tenun ini di dalam kehidupan. Sehingga saya mengambil topik co-creation, bagaimana menciptakan cerita tadi melalui co-creation antara stakeholder yang ada di tenun itu sendiri. Khususnya di Sika ya Kak? Khususnya di Sika. Gitu. Pertanyaan pertama nih Kak, kenapa memilih Sika deh? Ini pertanyaan menarik ya gitu. Karena memang ini selalu pertanyaan orang kepada saya, kenapa sih Sika gitu? Padahal kan sebenarnya saya ya tadi terlintas ya namanya kan Ginting gitu ya, ayam Batak etnis gitu. Saya Batak gitu. Yang notabene-nya sebenarnya tenun itu dari Aceh sampai Papua itu ada gitu. Tapi kenapa? Ini tadi kembali pertanyaannya, kenapa Sika gitu ya? Sebenarnya awalnya itu adalah karena ketertarikan saya melihat begitu banyak jenis tenun yang ada di NTT. Jadi di NTT ini setiap kabupaten dia memiliki tenunnya sendiri seperti itu. Nah mereka punya ciri khas masing-masing. Tapi balik lagi kenapa Sika? Saya melihat Sika itu ya namanya mata perempuan ya gitu ya. Mata perempuan ini kan terkadang kita ingin sesuatu yang cantik, menarik. Semuanya cantik. Hanya memang di Sika karena mereka sedikit pesisir, sama seperti batik gitu ya. Kalau batik pesisir dia kan warna-warni gitu ya. Saya melihat banyak sekali colorful di sana dan dia juga memiliki motif-motif yang cukup banyak gitu. Itu salah satu yang mengapa Sika menjadi daerah yang menarik bagi saya. Kemudian yang kedua, bahwa memang kalau mayoritas Indonesia itu kan dijajah oleh Belanda ya. Ternyata setelah saya lihat daerah timur itu tuh dijajahnya oleh Portugis gitu. Dan Sika ini hampir kalau di ND itu mungkin perbatasan kabupaten ini ya, Kabupaten ND dengan Sika. ND itu masih dijajah oleh Belanda. Walaupun di akhir-akhir Sika itu dijajah oleh Belanda gitu, tapi Portugis itu hampir sekitar 200 tahun di sana menjajah mereka gitu ya. Tetapi ternyata yang saya lihat gitu dari semua pulau ini gitu, Sika itu arti Portugis itu melekat bagi mereka sampai saat ini pun. Istilahnya kalau di farm atau suku klan gitu ya, nama belakang itu pasti mereka melekatkan nama-nama Portugis. Nah, ternyata saya melihat bahwa tenun ikat
ikat ini juga untuk sika itu sangat dipengaruhi oleh Portugis seperti itu. Jadi saya melihat bahwa tenun ikat di sika ini ya tanpa mengabaikan yang lain, mereka memiliki identitas yang kuat terhadap terhadap tenun ikat itu sendiri gitu. Begitu proudnya mereka menggunakan tenun ikat. Nanti kalau Rija main-main ke sana gitu ya, everyday ibu-ibu mama-mama di sana masih menggunakan tenun ikat yang notabene-nya ya kita di kampung-kampung aja udah jarang pakai sarung seperti itu gitu. Ini yang saya melihat, oh ini menarik juga ya untuk diangkat seperti ini. Awalnya sih seperti itu. Gitu. Oke, berarti secara tidak langsung ya Kak, penjajahan Portugis membawa dampak terhadap motif-motif yang diciptakan dalam tenun. Kemudian tenun ikat juga menjadi identitas yang masih kuat sampai sekarang ya Kak. Betul. Oke, kenapa tenun ikat Kak? Ini kan iya, jadi kan selalu Kak Ina katakan tenun ikat sika. Apa yang membedakan? Apakah prosesnya Kak yang membedakan? Itu gimana Kak? Kalau kita bicara tenun itu ada beberapa 4 ya kalau nggak salah dia 4 jenis gitu. Saya nggak hafal semua, tetapi ada tenun yang tenun sulam. Mungkin kita pernah lihat songket ya, songket Palembang gitu ya. Itu tenun sulam namanya. Jadi tekniknya sulam ya, gitu ya kan? Teknik sulam. Jadi dia menyulam kemudian menenun. Nah, jadi si motif itu tuh keluarnya dari sulaman tersebut gitu. Nah, ada juga mungkin motif tadi itu ada yang dia seperti lurik. Nah, kalau lurik ini dia kan hanya garis-garis seperti itu gitu ya. Dan dia hanya sekali pattern seperti itu. Nah, kalau tenun ikat dia memang agak berbeda. Dia motif itu digambarkan di dalam bentangan benang putih gitu ya. Dia menggambar motif itu dengan mengikat. Baru dia tenun gitu dong. Jadi memang sedikit panjang prosesnya seperti itu. Jadi benang dibentangkan gitu ya. Wah, kalau saya cerita awalnya mungkin agak panjang ya, tapi mereka masih menggunakan benang dengan memintal sendiri dari kapas tubuh mereka. Seperti itu, masih ada ya seperti itu. Walaupun saat ini sudah menggunakan banyak benang dari toko. Nah, benang itu akan dibentang, kemudian dia akan mengikat sekecil-kecil sesuai dengan gambar yang ingin dia buat seperti itu, motif yang ingin dia buat. Nah, setelah ini terikat dan setelah seperti lukisan seperti itu, baru nanti dia akan belum. Jadi ada lagi proses pencelupan. Jadi mereka akan mencelup untuk mendapatkan warna. Nah, di proses pencelupan ini dan pengikatannya cukup lama. Nah, kalau mengikat mungkin kalau sudah biasa 2-3 minggu sudah selesai. Tetapi mencelup satu warna itu membutuhkan sekitar 1-2 minggu. Kemudian akan diberikan warna yang lain. Nah, setelah warna semua sudah selesai, maka tadi benang akan dibentangkan kembali, ikatannya dibuka. Jadi warna motif itu tercipta dari ikatan dan nanti ikatan itu setelah dicelup, ikatan dibuka, makanya terbentuk motif-motif yang seperti yang Kak Ina pakai ini. Ini setelah dibuka dia akan membentuk seperti ini, seperti itu. Jadi bisa kebayang ya. Jadi semakin kecil motif itu, berarti ikatannya semakin banyak, semakin rumit seperti itu. Nah, apa yang terjadi di dalam itu ada imajinasi yang mengikat itu harus kuat, gitu. Nah, motif-motif tadi juga banyak banget. Nah, saya selesaikan dulu proses. Setelah dia keluar motif seperti ini, baru dia bentangkan kembali, baru dia tenun. Makanya disebut sebagai tenun ikat. Ya, mungkin tenun ikat ini banyak ya. Di Lombok juga ada tenun ikat. Tapi mungkin mereka juga memiliki cara yang berbeda, ada pasti cara-cara yang berbeda. Nah, ketika dia melakukan proses
mulai dari membentang benang sampai ini menjadi tenun gitu ya. Mereka juga memiliki ritual-ritual tertentu. Dan mereka juga kalau mama-mama atau perempuan yang sudah sepuh, ketika mereka akan menenun seperti itu, mereka banyak harus mengeluarkan syair-syair lama ya. Kalau kita mungkin mantra ya, gitu ya. Kalau bahasa lama itu mantra, tapi kalau mereka punya syair-syair tertentu. Jadi menenun sambil bernyanyi. Ya, menenun sambil bernyanyi. Mungkin kalau dulu saya ingat nenek saya itu sambil dia mengemong saya, dia sambil betul mendongeng gitu ya. Ternyata saya tanya juga, kenapa sih? Kan kamu butuh waktu ya gitu. Tapi ternyata itu adalah salah satu cara bagi perempuan-perempuan yang di sana, dengan dia menenun dan dia bernyanyi. Pertama, kekuatan dia bertambah sehingga ketukan dari alat tenun itu menentukan kekuatan kain. Yang kedua, dia sambil menghibur anaknya. Karena penenun ini otomatis dia punya anak gitu ya. Tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah. Jadi bagaimana caranya anaknya diem gitu, tapi dia bisa mengerjakan pekerjaan tenunnya. Nah ini menurut saya wow gitu ya, maksudnya bagaimana seorang ibu menjalankan perannya di dalam dua aktivitas sekaligus gitu. Dan dia juga akhirnya menurunkan ini kepada anak-anaknya. Nah itu yang sedikit membedakan. Nah di sana sebenarnya mereka lebih mengenal sebagai ikat tenun, bukan tenun ikat. Iya, gitu. Tapi ya karena sudah terbiasa kita bicara tenun ikat. Jadi pergeseran itu terjadi ya Kak? Iya, pergeseran bahasa terjadi. Padahal sebenarnya ikat tenun, karena diikat dulu baru ditenun. Gitu. Jadi kalau mereka menyebutnya reka rakit tenun. Rakit tenun. Iya, itu. Banyak sekali cerita-cerita menarik sekali. Menarik banget. Oke Kak, kita lanjut bicara motif nih Kak. Nah, apa sih Kak yang membedakan motif dan makna-makna dari satu kain tenun itu? Pasti kan tenun itu punya cerita ya Kak? Iya, masing-masing. Jadi motif di sana banyak sekali. Yang sudah tergali itu sekitar 54 motif. Dan 54 motif ini itu adalah motif warisan. Jadi warisan dari leluhur mereka. Aduh ini kalau ini saya harus bacain ya. Karena memang agak bahasanya ya gitu. Nah dari 54 ini adalah motif-motif dari 5 klan yang ada di sana. 5 etnis yang ada. Jadi setiap etnis itu punya ciri khas masing-masing ya Kak. Kayak rumah gadang itu juga dia punya perbedaan masing-masing gitu. Iya, betul. Jadi setiap etnis dia punya motif sendiri. Nah, motif yang paling awal untuk anak-anak kecil itu mereka harus bisa menganyam gelang lah minimal ya Kak. Nah, jadi kalau kita melihat kita ngomong gedek ya, kalau rumah dari dinding yang dianyam. Nah itulah dasar motif awal mereka. Jadi ya memang perempuan kan agak susah ya membuat gedek ya. Akhirnya mereka harus belajar dulu dengan motif gedek itu yang dipindahkan ke gelang. Seperti ini. Yang Kak Ina pakai ini. Ya, ini tuh gelang ini sebenarnya dari benang. Benang yang diwarnai dengan warna alami. Itu cara penenunnya tetap diikat ya Kak ya? Enggak, dia hanya dililitkan seperti itu. Jadi anak-anak kecil dia harus bisa dulu membuat seperti ini, baru dia pindah ke mengikat atau tahap awal belajar lah ya Kak? Tahap awal belajarnya ada di situ. Nah, dari 54 tadi ada satu suku yang dia memiliki motifnya cukup banyak. Namanya suku Krowe, Sika Krowe namanya. Nah, kalau di sana suku yang paling besar itu suku Sika, gitu ya. Jadi ada di desa Sika, ada suku lagi. Kabupaten Sika. Nah, jadi Kabupaten Sika itu datangnya dari desa Sika. Desa Sika.
yang dia umumnya itu adalah suku Floresitas. Nah, dia punya 32 motif, mungkin lebih ya, tapi yang tergali saat ini adalah 32 motif gitu. Yang memang dulu motif-motif ini mereka menenunkan itu untuk raja dan yang bekerja pada raja gitu. Salah satunya ada sih ini, salah satunya mereka ada medeng. Nah ini motif medeng. Ini mungkin bisa dilihat di sini ya Kak. Ya. Nah ini motif medeng yang di bentuknya kalau kita lihat, nah ini abstrak sekali ya. Gitu. Jadi ini abstrak banget. Ini tuh seperti kembang sebenarnya. Nah kalau sekarang ini dipakai oleh anak-anak muda yang belum menikah seperti itu. Tapi kalau dulu ini dipakai oleh kaum bangsawan. Ningrat lah ya Kak. Ya, ningrat. Tidak sembarang orang menggunakan ini gitu. Ini medeng. Nah ada lagi yang mungkin seperti yang saya pakai. Nah seperti saya pakai ini, mereka menyebutnya ini bintang kejora. Kenapa bintang kejora seperti itu? Jadi kalau dulu ini terinspirasi dari para nelayan sebenarnya. Jadi ibu-ibu itu, mama-mama itu, suaminya kan mereka nelayan nih. Mereka akan pergi ke laut dan mereka tidak punya kompas. Satu-satunya penunjuk jalan dia itu adalah bintang. Nah, bintang timur gitu ya. Sehingga mereka akan melihat bintang itu. Menunggu suaminya pulang, mereka akan menenun dan untuk menghapus kesepiannya dan mungkin dulu nelayan ini kan ya, berhari-hari ya Kak. Berhari-hari bahkan bisa tidak pulang kan gitu, tinggal nama. Nah itu memang begitu suami-suami mereka sudah melaut, mereka harus sudah mengikhlaskan seperti itu. Nah muncullah motif bintang ini gitu. Nah jadi memang banyak sekali motif-motif tua gitu. Ada juga yang dia sebut atabiam. Nah, atabiam ini sebenarnya motif berbentuk motifnya ini ada kuda dan manusia. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh dipakai sembarangan. Karena maknanya apa? Ini hanya boleh digunakan bagi mereka untuk selingkuh orang yang sudah meninggal. Ya, karena menunjukkan bahwa kuda itu adalah kendaraan mereka menuju ke surga. Nah, ini yang kadang-kadang harus hati-hati banget. Mungkin kayak kita di batik ya, ada batik yang tidak boleh ya digunakan, tapi karena kita tidak paham, kita menggunakan batik itu gitu. Nah, saya nggak bisa menyebutkan semua kan tapi memang ya itulah motif-motif yang ada di sana, ada 54 kurang lebih. Jadi kurang lebih motif itu melekat pada filosofi kehidupan sehari-hari mereka. Betul. Ya Kak, yang dikembangkan dari kegiatan ataupun makna-makna yang mereka percayai. Iya. Nah, ada satu motif yang memang dibawa oleh Portugis. Nah, mereka menyebutnya itu motif Kelang Suster. Nah, kenapa Kelang Suster? Karena dulu misionaris yang datang dari sana itu kan dia mungkin membawa juga misionaris yang perempuan, suster-suster. Nah, suster-suster ini kan suka mengkristik gitu ya. Dia menyulam atau dia membuatkan pakaian untuk para imam. Nah, motif-motif ini kan bisa bunga, burung gitu ya. Nah, ini yang diaplikasikan kembali oleh si penenun yang ada di sana. Jadi motif yang tidak masuk ke dalam motif tua, apapun itu, mereka sebutnya motif Kelang Suster. Gitu. Adaptasi zaman lah ya, kurang adaptasi zaman ya gitu. Jadi apapun itu, misalkan saya mau dong motif yang seperti ini gitu ya, dengan imajinasi saya, mereka akan sebut itu adalah motif Kelang Suster. Gitu. Karena motif baru yang diaplikasikan di dalam tenun mereka. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa sih peran tenun Sika ini dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat? Ini panjang. Apa peran tenun ikat Sika pada ekonomi dan sosial, kehidupan sosial? Oke, saya bicara sosial dulu ya. Oke, kalau kita bicara sosial, sebenarnya
tenun ini awalnya itu adalah, bukan awalnya, sampai saat ini tenun itu adalah bukti kedewasaan seorang perempuan. Oke, mendalam sekali ya Kak, Iya. bukti kedewasaan seorang perempuan. Ya, jadi di sana ya tapi ini sudah berubah ya zamannya. Di sana itu perempuan bila mereka belum bisa menenun, artinya mereka belum Boleh menikah. Jadi mereka harus menenun. Mereka harus tahu menenun. Semakin bagus tenunannya, gitu ya. Berarti mereka menganggap bahwa perempuan ini adalah orang yang apik, orang yang bisa mengelola keluarga dengan baik, gitu. Nah, kalau cowok-cowok nih katanya ya di sana dulu gitu, dia nggak usah lihat dulu hasil tenunannya, tetapi nada ketukan tenunan itu dia sudah bisa pastikan perempuan itu cantik, perempuan itu menarik, dan perempuan itu pas nih, bagus nih orangnya, pasti gitu. Kenapa gitu? Ketika dia bisa melalui semua proses-proses tadi, artinya bahwa perempuan ini juga dia akan bisa melalui badai di dalam keluarga. Karena tenun membutuhkan kesabaran, Betul. keuletan, ketekunan ya Kak. Betul. Tenun itu butuh kesabaran, ketekunan, imajinasi, ya kalau nggak sabar ya nggak selesai nih tenun gitu ya gitu. Dan itu kepuasan tersendiri. Nah itu secara sosial. Nah kalau kita mau angkat lagi ke tadi Ekonomi. ke keluarga, kita masih ini Sosial. ada nih, ada yang paling menarik nih. Apa nih Kak fun fact-nya? Jadi kalau di sana perempuan-perempuan yang mau menikah, gitu ya, kalau laki-laki datang melamar perempuan, maka mereka harus bayar belis namanya. Mahar ya Kak? Mahar. Nah, mahar itu ya kalau kita melihat perempuan maharnya besar karena dia mungkin pendidikannya tinggi ya. Kalau di sana enggak, karena dia pintar menenun gitu. Apa tuh belisnya? Belisnya itu bisa kuda, bisa babi, dan yang paling mahal itu adalah bukan emas. Emas ya. Yang paling mahal itu adalah gading baja. Gading ganja. Jadi saya pernah tanya berapa sih rupiahnya gading gajah gitu ya. Nah, gading gajah itu kurang lebih 250 sampai 500 juta satu gading. Betul. Gitu. Jadi kalau memang permintaan si perempuan, nah buat apa sih semua beles-beles ini? Beles-beles ini untuk mengganti susu ibu kalau kata mereka. Maka perempuan di sana memang harga martabatnya cukup tinggi. Gitu ya. Jadi mengganti susu ibu. Nah, susu ibu dia punya keluarga, paman, bibi dan lain-lain. Semua ini harus diberikan beles. Nah, jadi bukan untuk satu perempuan saja. Bukan, tapi langsung keluarga. keluarga. Seluruh keluarganya. Seperti itu. Nah, ketika mereka sudah dibayarkan belis, gitu ya. Nah, perempuan dia juga harus membalas. Jadi tenun itu adalah membalas belis, gitu. Sebagai imbalan mahar ya Kak? Iya, pertukaran mahar. Berapa tenun yang harus disiapkan? Nah ini pertanyaannya. Semakin banyak pihak laki-laki datang ketika mereka melamar, berapapun orang yang ikut datang hari itu Diberikan mereka harus tenun. bawa kalian. So it means memang untuk menikah di sana butuh Biaya effort yang besar. Nah, balik ke ekonomi, gitu ya. Nah, ternyata memang adat istiadat ini menjadi sebuah ekonomi akhirnya di sana, gitu ya. Jadi tinggi sekali sebenarnya biaya biaya pernikahan, kematian seperti itu dengan belis dan dengan tenun tadi. Sehingga terkadang saya tanya juga ya gitu, apakah seorang perempuan bisa menenun segitu banyaknya ya? Nah jadi mereka sebenarnya sistem arisan gitu. Nanti keluarga-keluarga mereka mengumpulkan tenun, kemudian itu yang dikembalikan. Tapi kan ini semua harus dibeli ya. Iya. Akhirnya tenun ini menjadi investasi di sana gitu. Jadi
mereka mungkin tidak punya uang di rumah, tetapi Mereka ketika punya tenun, ketika anaknya mau sekolah, anaknya mau melanjutkan pendidikan, dia butuh uang. Nah, tenun ini dia akan lepas, gitu. Dan tenun ini di sana harganya akan makin tinggi ketika tenun ini makin tua usianya, gitu. Dan tenun akan makin tinggi juga kalau mereka menggunakan pewarna alami. Nah, bukan pewarna buatan gitu. Nah, ini juga yang menjadi ekonomi bagi mereka, dan jual beli tenun ini sampai saat ini masih tinggi di sana. Masih tinggi di sana. Berarti di sana masih selain dijual ke wisatawan, masih masyarakat lokal masih mengkonsumsi tenun itu sebagai kegunaan pribadi atau segala macam gitu. Betul. Jadi sebenarnya pengguna pasar paling besar ya masyarakat, gitu. Jadi Dan masih berputar perekonomian tenun. Masih berputar. Tapi memang ya itu tadi ya, kadang karena memang lamanya proses menenun begitu, jadi harga nilai tenun ini agak tinggi, gitu. Ketika orang tidak paham melihat proses, melihat filosofis di balik itu, mereka menganggap bahwa tenun ini murah sekali, gitu ya. Ini yang inilah yang mengilhami saya seperti itu. Ternyata cerita seperti ini membuat orang itu, arti kain itu tuh dalam ya ternyata, dan tidak mungkin tidak setara dengan uang yang kita rupiahkan seperti itu. Dan ini juga terbukti ketika waktu beberapa tahun dulu saya membawa tamu ke sana, ketika saya menceritakan mengenai tenun dan mereka tidak terlalu peduli ya gitu ya, dan mereka di pasar bilang ini mahal banget gitu ya. Tapi ketika saya langsung bawa ke penenun, dia melihat proses dan diceritakan prosesnya sebagaimana filosofis dan lain-lain, harga 1,5 juta, 2 juta bagi mereka, ini terlalu murah gitu. Berarti berarti cerita di balik motif-motif tenun itu, dan mungkin cerita-cerita sosial maupun cerita pembuatnya itu yang membuat harga ini mahal. Kalau di mereka sih harga ini lumrah bagi mereka. 1 sampai 1,5 juta itu lumrah. Tapi bagi kita yang tidak paham, itu tidak lumrah gitu. Tapi ketika cerita itu bisa memaknai, apalagi melekat ke dalam kehidupan, ini yang menaikkan harga nilai jual itu. Kalau kita bicara ekonomi kepada keberlanjutan, saya melihat bahwa semakin banyak orang paham mengenai tenun dari cerita-cerita itu gitu ya, maka mungkin penjualan tenun tidak hanya di lokal, bisa juga ya memang sudah terbukti ya, sekarang juga orang sudah ada hari tenun ya sekarang ya, dia lihat kalau nggak salah 7 berapa gitu, dan membuat penenun ini akan terus menenun seperti itu. Dan budaya itu akan terus diwariskan. Betul. Gitu. Oke Kak, terakhir Kak, apa tantangan dan pelestarian tenun Kak? Sebelum itu Kak boleh ceritain dulu nggak Kak? Satu tenun itu rata-rata butuh berapa hari sih Kak untuk selesainya gitu Kak? Tergantung ya. Jadi satu tenun itu sebenarnya lebarnya itu sekitar 60 sampai 80, panjangnya 240 meter gitu. Untuk selebar itu, ini juga tergantung dari motif tadi. Makin kecil motif itu makin lama, makin banyak warna itu makin lama seperti itu. Jadi kurang lebih mengerjakannya itu sekitar 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan untuk satu, untuk bulan ya Kak ya? Bulan gitu. Menenunnya sih gampang. Menenun satu lembar itu paling seminggu atau seminggu setengah. Tapi pewarnaan motifnya yang minum. Nah, apa tadi ya? Tantangan Kak. Nah, ini dia. Nah, yang saya lihat di lapangan itu sudah banyak anak muda yang tidak menenun. Jadi kehilangan pewaris ya. Iya,
saya nggak bisa menyalahkan juga ya gitu. Apakah pendidikan menjadi permasalahan utama gitu? Dulu mungkin ibu-ibu yang penenun yang sekarang usianya mungkin sekitar 60 sampai 80 tahun, mereka tidak sekolah, sekolahnya hanya sampai SD, bisa baca, tidak punya peluang kerja seperti itu karena tidak berkesempatan sekolah, dan pekerjaan satu-satunya itu adalah menenun seperti itu. Tapi sekarang anak-anak muda ini mereka sekolah setinggi-tingginya dan merantau sejauh-jauhnya gitu, sehingga mereka mungkin paham tenun tetapi tidak tahu cara membuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana teknologi yang sekarang gitu ya. Saya melihat di kampung yang paling sulit sinyal pun seperti itu, anak-anak muda itu sekarang ya tetap main gadget gitu, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk membantu ibunya atau ingin belajar, kemauan belajar tentang budaya menipis. Dan memang menenun ini tidak bisa instan seperti itu. Mereka memang diajarin mulai dari anak-anak seperti itu. Jadi kalau memang waktu itu hilang gitu ya, memang sih seumuran saya bisa menenun, bisa gitu, tetapi butuh effort besar untuk bisa seperti ibu-ibu yang ada di sana. Nah, ini juga menjadi keluhan mama-mama yang sudah sepuh gitu ya, mereka juga agak takut seperti itu bahwa budaya ini bisa hilang sedikit-sedikit akan, karena regenerasinya nggak ada ya. Iya, regenerasinya. Nah, kalau di lapangan kemarin yang Kak Ina lihat rata-rata berarti usia penenun tuh 50 ke atas ya, atau ada yang 30? Ada yang muda ya gitu, tapi dari mungkin sekian perempuan yang masih muda di sana, mungkin 10%-nya yang mau menenun seperti itu. Itu ya memang tidak banyak uang yang mereka dapatkan ya gitu, tetapi mereka bisa mendapatkan uang dan dia bisa menjaga anaknya. Ketika mereka sudah berkarir, ini pasti tidak sempat untuk dipegang seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan cukup berat. Sehingga ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah di sana. Yang pertama itu mereka menjadikan tenun itu mulok. Oh iya. Iya, tenun lokal. Jadi dari SD, SMP, SMA itu ada mulok mengenai tenun. Sehingga mereka yang ibunya tidak menenun gitu kan, generasinya kan putus gitu. Ada generasi kita yang sudah banyak berkarir, dia putus, tidak pernah melihat penenun. Itu diperkenalkan kembali. Ini salah satu cara yang dibuat pemerintah supaya ya paling tidak ada 1, 2 atau sekian persen anak yang tertarik dengan tenun itu. Gitu sih. Gimana dengan perputaran penjualan tenun itu Kak? Biasanya kan kalau kita bicara demand and supply ya Kak, kalau misalnya demandnya bagus pasti supply-nya juga tinggi. Apakah tidak banyak regenerasi itu karena tidak begitu berputar penjualannya, sehingga mungkin masyarakat ya sudah saya cari kerjaan lain saja karena tenun itu lama, terus dijualnya pun agak susah. Apakah itu jadi tantangan juga? Iya, itu tantangan terbesar juga gitu. Jadi memang benar kata Riza tadi, karena waktu timing membuat tenun ini sangat lama gitu. Dan satu orang itu paling bisa menghasilkan berapa lembar sih di dalam 1 tahun sih. Kalau kita kalikan rupiah, anggap 1,5 juta, ya dalam waktu 6 bulan 1,5 juta, berapa sih yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi anak-anak muda juga di sana, ya perekonomiannya mereka mencari pekerjaan yang tetap menjanjikan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika saya datang ke sana banyak sekali, saya berjumpa beberapa pengusaha tenun ya, yang mereka menjual tenun ini di Jakarta, Surabaya seperti itu. Bahkan dia punya galeri di Sarinah seperti itu. Nah, ini juga menjadi suntikan bagi mama-mama di sana untuk tetap menenun itu, walaupun memang yang dibawa keluar itu harus
melalui kurasi dan QC-nya harus ketat ya. Iya, seleksinya ketat, tidak juga semua itu bisa diangkut kan seperti itu. Nah, cara yang lain dibuat pemerintah di sana itu adalah seringnya dibuatnya pameran ya, pameran tenun. Jadi masyarakat bisa beli juga langsung ke UMKM-nya gitu, atau wisatawan bisa datang langsung ke sana membeli. Nah, tantangan lain lagi nih gitu. Sebenarnya ibu-ibu penenun ini kan tidak paham ya TikTok. Padahal sebenarnya e-commerce lah ya. Ya, e-commerce itu kan membantu ya sebenarnya gitu. Tapi karena memang ibu-ibunya ya tidak paham gitu ya. Kemudian ketika ditanya, bisa nggak diserahkan kepada anak muda yang tadi mau mengelola gitu ya. Ya bisa sih, cuman terkadang mereka kesusahan sinyal seperti itu. Nah, hal ini juga sudah banyak dilakukan universitas yang di sana. Jadi pengabdian masyarakat teman-teman yang di sana, dia mengajarkan kepada masyarakat penenun itu bagaimana e-commerce itu. Tapi ya adaptasi generasi, kemudian pendidikannya juga tidak seperti yang sekarang gitu ya. Itu bagi mereka belum bisa diterapkan gitu. Kita berharapnya memang ya mungkin ada anak-anak muda yang bisa mendampingi itu. Nah, hal yang lain lagi itu tadi mereka kami nggak tahu tulis apa ya di situ gitu ya. Cerita apa nih yang harus dituliskan gitu di dalam e-commerce-nya gitu. Nah, jadi itu tantangan tersendiri. Tapi bagi mereka it's fine gitu ya, karena memang ada terus membutuhkan teman-teman gitu. Oke Kak Ina, terima kasih atas sharingnya siang ini mengenai tenun Sika. Ini sangat menarik ya, saya sendiri baru tahu ternyata tenun ikat itu prosesnya seperti ini. Prosesnya cukup panjang dan tantangannya memang regenerasi ya Kak. Kita memang lihat di Songket pun dimanapun ya Kak yang berhubungan dengan budaya, memang regenerasi menjadi tantangan saat ini. Terima kasih Kak Ina atas waktunya. Satu kata terakhir tentang harapan mengenai tenun Sika. Saya nggak ngomong cuma tenun Sika ya, mungkin semua tenun yang ada di Indonesia gitu ya. Harapannya jangan tinggalkan tenun ini seperti itu. Mungkin bisa kita lakukan sama-sama dengan kita menggunakan tenun itu, sehingga ibu-ibu penenun tetap menenun, tetap lestari ya, tetap lestari gitu ya, budaya tidak hilang dan bisa diregenerasi. Oke, terima kasih Kak Ina, dadah.